Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam prestasi untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Dede Rasyadi, ZA/SHUM CPS CME, ya, selaku dosen pengampu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam prestasi untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Dede Rasyadi, ZA/SHUM CPS ME, yang selaku sebagai dosen pengampu kami yang telah memberikan tugas khusus untuk membuat dialog podcast tentang pendidikan taman kanak-kanak. Dengan menghadirkan praktisi langsung dari lapangan. Pada kesempatan ini, sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Manajemen Pendidikan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura. Kami dengan bangga menghadirkan tamu kehormatan yakni Ibu Suartati SPD selaku Kepala Sekolah TK Hidayatul Fadilah yang sudah berpengalaman selama 15 tahun di dunia pendidikan anak usia dini. Sebelum memulai dialog, izinkan saya menyampaikan bahwa seluruh isi pembicaraan hari ini akan kami dokumentasikan dan sampaikan dalam bentuk laporan serta rekaman podcast sebagai syarat kelengkapan tugas mata kuliah tersebut. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai percakapan. Selamat datang Bu Suartati. Terima kasih banyak atas undangannya Kak Patricia. Saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari tugas perkuliahan ini, karena saya percaya bahwa dengan berbagi pengalaman langsung dari lapangan bisa memberikan wawasan yang lebih nyata bagi calon-calon pengelola dan praktisi pendidikan anak usia dini masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk tugas dan menambah wawasan kita semua tentang dunia kita. Baik, terima kasih. Bu Suarti, sesuai dengan arahan dari Bapak dosen pengampu kami, pertama-tama kita ingin mengetahui latar belakang dan motivasi Ibu dalam memilih profesi sebagai kepala sekolah TK. Bukan memilih jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SD atau SMP. Apa yang menjadi dasar pertimbangan tersebut? Pertanyaan yang sangat relevan Kak Patricia. Sebenarnya awalnya saya mengajar di sekolah SD kelas 1 pada tahun 2005. Saat itu saya melihat bahwa ada beberapa anak yang mengalami kesulitan beradaptasi. Mulai dari tidak bisa berbagi mainan, sulit berkonsentrasi dalam kegiatan kelompok, hingga kurang percaya diri saat harus menyampaikan ide di depan teman sekelas. Ketika saya melakukan studi kasus dan berkoordinasi dengan orang tua siswa, ternyata banyak dari mereka tidak pernah bersekolah di TK atau hanya bersekolah di tempat penitipan tanpa program pembelajaran yang terstruktur. Pada tahun 2008, ada kesempatan untuk membantu mengelola TK Hidayatul Fadilah yang saat itu baru berdiri dengan hanya 15 siswa dan 3 guru. Saat itu saya menyadari bahwa anak usia dini umur 3-6 tahun adalah masa kritis dalam perkembangan otak dan karakter mereka. Sekitar 80% perkembangan otak terjadi pada masa ini. Kalau fondasi pendidikan dan karakter mereka kuat di masa ini, maka mereka akan lebih siap menghadapi tantangan di jenjang pendidikan selanjutnya. Visi utama TK Hidayatul Fadilah sendiri adalah menciptakan generasi awal yang cerdas, kreatif, dan berbudi pekerti luhur melalui pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan misinya kita adalah memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan holistik
meliputi aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif setiap anak. Semua ini dirancang sesuai dengan standar nasional pendidikan anak usia dini yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sangat jelas penjelasannya. Lalu, bagaimana cara sekolah menerapkan visi dan misi tersebut dalam kegiatan sehari-hari? Apakah ada metode khusus yang digunakan dan apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku? Cara sekolah kami dalam menerapkan visi dan misi, yakni kita menggunakan kombinasi beberapa metode pembelajaran yang sudah terbukti efektif dan selaras dengan kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku. Kita tidak hanya fokus pada hafalan, angka, atau huruf seperti yang sering dikira masyarakat. Setiap hari kita menyusun jadwal yang terdiri dari berbagai kegiatan. Kegiatan bermain konstruktif seperti bermain balok, pasir, rumput untuk melatih motorik halus dan kemampuan berpikir logis. Permainan peran seperti main rumah-rumahan atau main pasar untuk melatih kemampuan sosial, empati, dan komunikasi. Kegiatan seni budaya seperti melukis, menggambar, membuat kerajinan, dan menari untuk mengembangkan kreativitas dan cinta akan budaya lokal. Kegiatan fisik seperti senam pagi atau permainan luar ruangan untuk mendukung perkembangan fisik anak. Kita juga menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek untuk anak-anak usia di atas 5-6 tahun. Misalnya, ketika tema pembelajaran adalah sayuran dan buah-buahan, anak-anak tidak hanya melihat gambar di buku, tapi diajak mereka menanam sendiri di kebun sekolah, mengamati perkembangannya setiap hari, mencatat hasil pengamatan di buku harian mereka, lalu membuat hidangan sehat dari hasil panen mereka. Semua kegiatan ini disusun dengan memperhatikan tahapan perkembangan setiap anak secara individu. Juga menekan pentingnya memahami tantangan dalam mengelola sekolah TK dan strategi penanganannya. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu alami dan bagaimana cara mengatasinya? Betul sekali Kak Patricia. Sebagai pengelola sekolah, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang berbeda setiap tahunnya. Ada tiga tantangan utama yang saya alami. Pertama, menyelaraskan harapan orang tua dengan perkembangan anak yang sebenarnya. Banyak orang tua yang ingin anaknya bisa membaca kalimat panjang atau menghitung hingga ratusan saat baru berusia 4 tahun. Padahal menurut standar perkembangan anak usia dini, hal tersebut bukanlah prioritas utama. Ada anak yang cepat dalam aspek akademik, tapi perlu waktu untuk beradaptasi secara sosial. Dan ada juga yang sebaliknya. Untuk mengatasinya, kita punya program musyawarah keluarga sekolah setiap 3 bulan sekali, di mana kita tidak hanya membahas prestasi anak, tapi juga memberikan edukasi tentang tahapan perkembangan anak usia dini. Kami juga memberikan buku panduan khusus untuk orang tua dan membuka layanan konsultasi pribadi setiap hari Selasa dan Kamis sore. Selain itu, kami membuat buku portofolio perkembangan anak yang mencatat kemajuan anak secara menyeluruh, bukan hanya prestasi akademik. Kedua, mendapatkan dan memelihara guru-guru yang kompeten dan penuh kasih sayang. Bekerja dengan anak usia dini tidak hanya butuh pengetahuan akademik, tapi juga kesabaran, cinta, dan kemampuan untuk memahami kebutuhan setiap anak. Untuk mengatasinya, kita memiliki proses seleksi yang cukup ketat. Selain melihat ijazah dan kualifikasi, kita melakukan tes psikologi dan wawancara mendalam untuk melihat sikap dan pemilihan calon guru terhadap anak. Setelah diterima, mereka harus mengikuti pelatihan intensif selama 3 bulan tentang metode pembelajaran anak usia dini, manajemen kelas, cara menangani berbagai kondisi anak, serta etika profesi guru PAUD. Kita juga punya program pembinaan kelanjutan setiap bulan dan sering mengirim guru-guru untuk mengikuti lokakarya atau seminar nasional tentang pendidikan TK. Tantangan ketiga, mengelola anggaran dan fasilitas sekolah dengan efektif. Sebagai sekolah swasta yang tidak menerima subsidi besar dari pemerintah,
Kita harus cermat dalam mengelola anggaran agar bisa memberikan fasilitas yang baik, namun tetap menjaga biaya pendidikan yang terjangkau bagi orang. Untuk mengatasinya, kita bekerjasama dengan berbagai pihak seperti yayasan sosial, perusahaan lokal, dan alumni sekolah untuk mendapatkan bantuan fasilitas atau dana untuk kegiatan anak. Kami juga mengelola kebun sekolah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sayuran dalam makanan anak-anak, sehingga bisa menghemat biaya dan memberikan makanan yang segar dan sehat. Sangat menarik. Apakah ada inovasi baru yang sedang Ibu kembangkan atau akan diluncurkan? Dan apakah sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan anak usia dini? Iya Kak, ada. Kita sedang dalam tahap akhir persiapan untuk beberapa program baru. Pertama, kelas taman, yaitu pembelajaran yang sebagian besar dilakukan di luar ruangan di taman sekolah yang sudah kita rancang khusus dengan berbagai zona pembelajaran. Zona taman bunga dan tanaman obat untuk belajar tentang jenis tanaman. Zona permainan pasir dan air untuk melatih kreativitas dan motorik anak. Zona taman sayur untuk belajar tentang pertanian dan makanan sehat. Zona kreativitas luar ruangan untuk kegiatan seni dan kerajinan kita. Melalui ini berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa belajar di dalam terbuka bisa meningkatkan kemampuan konsentrasi dan kreativitas anak-anak, serta membuat mereka lebih senang dalam datang ke sekolah. Kedua, yaitu laboratorium sains kecil. Bukan seperti laboratorium di sekolah menengah ya Kak, tapi ruangan yang difungsikan untuk eksperimen sederhana yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak, seperti mencoba mengubah warna air dengan jus buah-buahan berbeda, melihat bagaimana tanaman tumbuh di tempat dengan cahaya matahari dan tanpa cahaya, memahami sifat benda padat, cair, dan gas melalui permainan dengan air es, batu, dan bau, mempelajari siklus air dengan membuat mini taman hujan di dalam kelas. Semua eksperimen ini dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan aman bagi anak-anak. Sebagai penutup, Bapak dosen pengampu kami ingin agar Ibu memberikan pesan khusus untuk mahasiswa dalam pengelola pendidikan anak usia dini, serta harapan untuk dunia pendidikan TK di Indonesia. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Pertama, untuk mahasiswa calon pengelola dan praktisi pendidikan anak usia dini, termasuk Kak Patricia dan teman-teman mahasiswa lainnya, jangan pernah meremehkan peran pendidikan anak usia dini. Kita adalah orang pertama yang akan membimbing anak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Suhartati atas seluruh pengalaman dan wawasan berharga yang telah disampaikan hari ini. Isi pembicaraan tentang TK Hidayatul Fadilah sungguh memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi masa depan generasi muda kita. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Rusyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan arahan dan kesempatan untuk membuat podcast ini. Dan kepada seluruh pendengar yang telah menyimak hingga akhir, semoga semua yang telah kita bahas dapat menjadi inspirasi dan dasar pemikiran bagi kita dalam mendukung perkembangan dunia pendidikan TK di Indonesia. Pesan singkat dari saya, pendidikan anak usia dini bukan hanya tentang mengajarkan angka dan huruf, tetapi tentang membangun dasar, karakter, kreativitas, dan empati yang kuat. Setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan TK akan memberikan dampak besar bagi masa depan bangsa. Kita bisa bersama-sama peduli dan berkontribusi menciptakan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekian podcast TK Fondasi Masa Depan kali ini. Sampai jumpa dan semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita tempuh untuk pendidikan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.